tidak tidak semuanya bisa cocok dengan apa yang saya sampaikan, tetapi semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari apa yang kita diskusikan di malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tentu yang pertama sebagai umat Allah Subhanahu wa taala kita patut bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan, terutama nikmat bisa diberikan kesehatan hingga saat ini dan juga bisa mengakses media informasi sehingga kita bisa bertemu walaupun jarak kita tidak dekat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang inspirator kita semua. Beliau telah mengubah peradaban dari yang jahiliyah menuju peradaban modern seperti saat ini. Teman-teman semua, sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih banyak khususnya untuk teman-teman dari Mahat atas kesempatannya. Dan saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di malam hari ini. Semoga ini bukan akhir dari perjumpaan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tidak mesti ketemu secara fisikly, tetapi juga bisa melalui media sosial ataupun secara virtual. Baik, di malam hari ini saya ingin berbagi tentang, saya sengaja buat judulnya seperti ini, meneliti, menulis, dan personal branding. Kenapa sih ternyata meneliti, menulis, dan personal branding itu memiliki keterkaitan? Sebentar saya memperbaiki ini dulu. Baik. Di awal saya ingin menyampaikan satu quote atau kalimat motivasi yang rasanya ini menjadi kalimat yang sudah dikenal oleh banyak orang, dari Pramudia Anantatur, salah satu tokoh yang bergerak di dunia literasi yang sangat cukup terkenal. Beliau berkata bahwa orang itu boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Contoh sederhananya, kita tidak mungkin bisa tahu ilmu-ilmu fikih tanpa membaca karya-karya fuqaha. Kita nggak akan tahu misalkan ada yang namanya Imam Syafi'i tanpa pernah membaca kitabnya. Ataupun mungkin kita nggak akan pernah tahu yang namanya Soekarno tanpa pernah kita mungkin membaca sejarahnya atau buku-buku dari beliau. Makanya menulis itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, ternyata menulis juga merupakan bekerja untuk keabadian. Maka menulislah, kalaupun nanti kita meninggal, tetapi ketika kita sudah mewariskan karya dalam bentuk tulisan, maka kita akan terus dikenang dalam keabadian. Lanjut. Boleh dilanjut? Nah, ini juga saya mengutip salah satu ayat Al-Quran, yaitu dari Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, yang mengatakan, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Allah akan melihat balasannya. Artinya teman-teman, kalau tadi kita coba korelasikan dengan apa yang diungkapkan oleh Pramudia Anantatur, bahwa ketika kita menulis tidak hanya itu sebagai ikhtiar kita untuk terus dikenang walaupun mungkin nanti kita sudah wafat, tetapi yang paling dahsyat adalah ketika kita menulis dan ternyata dari tulisan yang kita buat itu ada manfaat yang bisa dipetik oleh banyak orang, dan itu merupakan sebuah amal jariyah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 tersebut, kalaupun kebaikan itu hanya sebesar zarah atau sebesar atom itu adalah satu partikel yang tidak bisa dipecah lagi. Jadi ya udah intinya itu gitu, nggak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi yang paling kecil, tetapi Allah akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Jadi teman-teman, kita juga harus punya semangat bahwa menulis juga sebagai amal kita.
amal jariah kita. Makanya ketika menulis, kita niatkan nulis ini adalah untuk kebaikan. Lanjut. Oke, lanjut. Lalu kenapa sih sebenarnya mahasiswa itu harus meneliti? Nah, ini pertanyaan mendasar yang harus kita ketahui sebenarnya, yang harus coba kita pikirkan dari awal. Teman-teman di sini rata-rata semester berapa ya? Ada yang semester awal mungkin semester 1 atau 3? Atau rata-rata emang semester 5 ke atas? Kayaknya semester 5 ke atas kan, dan Semester 5 ke atas. Dan pernah nggak sih teman-teman mencoba atau pernah sesekali memikirkan hal tersebut? Pernah nggak mencoba merenung kenapa sih sebenarnya mahasiswa itu harus meneliti? Kenapa mahasiswa harus menulis? Kalau teman-teman belum pernah memikirkan itu sekalipun selama kuliah ini, nah mulai malam hari ini coba direnungkan sedikit. Agar apa? Agar teman-teman itu orientasinya nggak hanya skripsi, selesai kuliah, selesai tugas di dunia kampus. Tetapi ketika teman-teman ternyata punya tujuan lain dari meneliti tersebut, nanti arahnya akan jelas gitu. Tidak hanya orientasinya untuk ijazah atau untuk menyelesaikan studi teman-teman. Saya izin dulu bentar ya. Makasih. Ini foto saya. Saya minta izin sekitar 2 menit, boleh? Ada tamu yang berkunjung ke rumah, jadi saya nemuin tamu tersebut sebentar aja, boleh ya? Teman-teman mohon izin. boleh Kak. Teman-teman boleh nih buat on cam. Yang bisa on cam boleh banget nih buat on cam. Baik, teman-teman mohon maaf, tadi saya sedikit menunda karena ada tamu dan mungkin kayaknya kita bisa langsung melanjutkan ya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar Kak. Baik, baik, terima kasih banyak.
Kita lanjutkan. Nah, kenapa sebenarnya mahasiswa itu harus meneliti? Nah, di sini saya mengambil satu kutipan definisi dari meneliti, bahwa sebenarnya budaya meneliti itu merupakan bagian dari pembentukan karakter, teman-teman. Meneliti akan mendorong untuk berpikir kreatif, runut, detail, dan juga menyelesaikan masalah. Dan ini adalah kecakapan yang harus kita miliki sebagai mahasiswa, baik itu mungkin mahasiswa strata 1, strata 2, ataupun nanti di strata 3 atau doktoral. Jadi penting banget, tidak hanya tugasnya itu menulis skripsi selesai, udah begitu aja. Ternyata dari proses menulis tersebut banyak sekali manfaat yang bisa akan kita dapatkan. Dan ini yang harus menjadi orientasi kita, bahwa menulis itu bukan hanya untuk pemenuhan tugas semata, tetapi ada hal-hal yang harus terus kita kembangkan dan juga harus kita dorong agar itu bisa maksimal. Apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut mungkin kontribusinya, dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik, dan itu juga bisa diasah melalui menulis atau meneliti ini. Lanjut. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa data yang coba saya cari di internet. Ini ada beberapa data artikel yang saya dapatkan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang mengatakan bahwa jumlah peneliti dan publikasi penelitian masih rendah. Kemudian juga ada data yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan dan riset di Indonesia itu rendah. Implikasinya adalah inovasinya juga tersendat. Bahkan di tirto.id mengatakan bahwa minat baca rendah, sebabkan rendahnya jumlah penelitian di Indonesia juga menurun atau rendah. Publikasi ilmiah rendah, mengapa gitu? Padahal teman-teman, dari data-data ini, data yang saya dapatkan dari internet ya teman-teman, artinya ini adalah real yang kita alami. Selama ini kita tidak sadar ternyata ketika mungkin kita tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menulis, itu juga memberikan kontribusi yang cukup nyata gitu untuk perkembangan kita di Indonesia, khususnya dalam berkehidupan kebangsaan. Lanjut. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa sih sebenarnya mahasiswa itu harus meneliti? Nah, yang pertama itu pasti meneliti sebagai syarat ketuntasan akademik. Mahasiswa S1, S2, S3 di Indonesia mensyaratkan sebuah karya tulis ilmiah sebagai salah satu penentu kelulusannya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen lulus baik itu di S1, S2, S3 ya harus menulis gitu. Walaupun memang ada beberapa kampus yang memiliki jurusan-jurusan ilmu terapan, mereka tidak lagi menekankan kepada publikasi ilmiah atau kepada tulisan karya ilmiah, mereka lebih menitik beratkan kepada karya atau inovasi yang harus dipamerkan. Tetapi sama aja gitu, karena proses dari proyek atau inovasi yang kita pamerkan itu pasti melalui proses meneliti juga. Yang kedua, ternyata tidak kaget dan terbiasa kalau misalkan kita sudah punya semangat untuk meneliti. Nah, kemampuan meneliti itu dibutuhkan jika ingin lanjut ke magister atau doktor. Ini yang saya alami sendiri gitu. Ketika mau mendaftar ke Institut Teknologi Bandung, itu harus ada aplikasi-aplikasi yang kita isi atau yang kita kirim, dan itu berkaitan dengan meneliti, dengan menulis. Kalau misalkan nanti teman-teman punya cita-cita atau punya harapan ingin lanjut, misalkan nih lanjut ke magister atau doktor, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, ya harus mulai membiasakan itu. Jadi stimulus dari awal agar tidak kaget jika ada keharusan mempublikasi ilmiah juga bisa kita siapkan dari awal ketika kita mulai mengenal meneliti sedini mungkin. Seperti misalkan harus buat jurnal, harus publis karya tulisan di surat kabar dan lainnya. Jadi tidak akan kaget dan terbiasa teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui itu dari awal. Yang ketiga, mengejar ketertinggalan. Kenapa mengejar ketertinggalan? Tadi beberapa saya sudah menampilkan artikel yang saya dapatkan di internet, baik itu yang bersumber dari LIPI atau dari yang lainnya. Ternyata berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia saat ini masih rendah. Ini kementeriannya belum diubah ya teman-teman, karena sekarang kan udah di merger ya, jadi bukan Kemdikbud lagi.
ternyata yang dihasilkan karya ilmiah yang dihasilkan di perguruan tinggi di Indonesia itu saat ini masih sangat rendah gitu. Hanya 1/7 jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Selama ini mungkin kita selalu mungkin berkoar-koar kalau ada masalah dan yang lainnya, kita merasa kita harus speak up gitu. Kita harus ngomong, kita harus melakukan sesuatu, tetapi ternyata teman-teman, saya termasuk orang yang tidak sepenuhnya merasa berkewajiban untuk berdemonstrasi misalkan, karena saya rasa menyuarakan pendapat itu tidak selalu harus dengan berdemonstrasi. Kita harus tahu kapasitas kita seperti apa, kapasitas kita di mana, dan kita bisa bersuara dengan apa yang kita bisa lakukan, termasuk sebagai teman-teman mahasiswa. Teman-teman bersuara tidak hanya pintunya itu lewat demonstrasi, teman-teman bisa menuangkan opini teman-teman itu melalui media-media yang ada dengan tulisan gitu. Bahkan itu mungkin bisa lebih masif, karena kalau misalkan kita menyebarluaskan opini kita lewat tulisan itu tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu, tapi itu bisa bergelia kemana-mana. Karena kita juga harus bisa melihat prospek media teknologi dan informasi yang saat ini sangat luar biasa. Mungkin kita kirim saat ini di Indonesia, ternyata yang baca bisa sampai luar negeri, atau pelosok di Indonesia juga bisa membaca itu selama ada jaringan internet gitu. Di sini dikatakan bahwa jumlah karya ilmiah memiliki korelasi dengan pendapatan per kapita. Nah, ini ketika teman-teman mungkin memiliki ikhtiar, memiliki semangat di dunia penelitian, ternyata kontribusi teman-teman di dalam meneliti juga memiliki korelasi pada pendapatan per kapita. Artinya, semakin banyak penelitian yang dihasilkan di Indonesia, termasuk di insan-insan akademia, itu akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita itu. Ini saya dapatkan dari Kompas ya, edukasi.kompas.com tentang ini alasan mahasiswa wajib publikasi ilmiah atau makalah. Kemudian yang keempat, kenapa sih mahasiswa harus meneliti? Ternyata ini juga bisa menjadi sarana aktualisasi diri kita, teman-teman. Mahasiswa harus bisa memetakan potensi apa yang ingin dikembangkan selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah tentunya. Bonusnya bisa dapat banyak teman dan cepat dikenal dosen. Dan ini adalah salah satu cara personal branding yang paling cepat. Kalau misalkan teman-teman dalam satu kelas, saya yakin tidak semuanya cerdas. Artinya tidak semuanya memiliki nilai yang sempurna misalkan. Yang cerdas mungkin hanya ada beberapa orang. Nah, di sini kita harus mencari jalan gimana caranya kita juga bisa dikenal. Kalau kita tidak bisa dikenal misalkan dengan cara nilai yang selalu terbaik, ya teman-teman bisa harus mencari jalan-jalan lain agar bisa dikenal gitu. Nah, salah satunya adalah teman-teman meneliti, menulis. Nah, bonusnya banyak teman-teman, nggak hanya banyak temannya, bisa cepat dikenal dosen, mungkin juga bisa jalan-jalan atau dapat uang dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah memperdalam disiplin ilmu pengetahuan. Teman-teman mungkin pengen fokus misalkan di kimia. Nah, untuk memperdalam itu ya teman-teman harus punya jiwa meneliti. Bagaimana jiwa penasaran teman-teman terhadap satu objek harus bisa diaktualisasikan dengan menulis ataupun meneliti. Karena proses menulis atau meneliti pasti akan melalui proses membaca. Artinya teman-teman, ketika teman-teman mau meneliti, maka otomatis teman-teman juga memiliki kewajiban untuk banyak baca. Dan itu menjadi sarana kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang kita mau. Boleh dilanjut. Nah, ini udah tadi disampaikan, boleh lanjut. Nah, ini saya ingin hanya mengutip sedikit saja. Di sini saya ingin menyampaikan arah baru penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam, termasuk di UIN Jakarta ya. Sekarang itu mungkin sedang gaungnya banget yang namanya integrasi keilmuan. Dan ini juga adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai mungkin mahasiswa muslim ataupun mahasiswa yang berkuliah di PTKI, bahwa kita harus mampu mengintegrasikan keilmuan. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya dikotomi. Karena dikotomi atau pemisahan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama itu sekarang itu sangat kental sekali, teman-teman. Kalau kita tidak mengambil bagian
terhadap masalah tersebut, ya siapa lagi? Karena kita juga memiliki tanggung jawab di situ. Nah, ini yang kemudian menginspirasi saya dulu ketika di S1, saya membuat penelitian tentang ensiklopedia elektronik. Jadi saya buat produk ensiklopedia elektronik, judulnya itu Daily Chemistry, Termokimia dengan Integrasi Islam Science. Dan alhamdulillahnya penelitian ini juga mendapat dana hibah penelitian dari Puslitpem. Saya menjadi satu-satunya mahasiswa yang dapat di jurusan, mungkin juga di fakultas hanya 2 atau 3 orang, sekampus UIN Jakarta itu hanya sekitar 12 apa 10 orang gitu. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan dan pengalaman yang luar biasa bisa lolos dana hibah penelitian tersebut, dan saya mengangkat ini teman-teman. Kenapa kemudian mungkin penelitian saya itu dilirik oleh Puslitpem, karena mungkin UIN itu lagi gencar-gencarnya mengembangkan ini. Bagaimana ada integrasi keilmuan, tidak hanya kita berfokus pada ilmu-ilmu yang fokusnya mungkin sosial, keagamaan, ataupun eksakta, tetapi juga bagaimana memadukan itu semua. Karena nyatanya teman-teman, khususnya di bidang saya misalkan kimia, selama ini kalau kita baca buku-buku referensi kimia itu seolah-olah memisahkan bahwa ilmu kimia itu berbeda dengan ilmu agama. Tidak ada kaitan ilmu kimia dengan ilmu agama. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata misalkan di bidang kimia, saya ngambil satu subbab di materi kelas 11 SMA atau sederajat tentang termokimia. Di satu bab aja itu ada sekitar 7 yang kemudian saya buat menjadi subjudul pada ensiklopedia elektronik ini. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor dari satu teori atau dari satu materi kimia, dan ternyata itu beririsan dengan keislaman, dengan kehidupan kita. Karena ya itu permasalahan. Ketika saya meneliti itu, saya mengkaji beberapa jurnal, termasuk beberapa di antaranya itu jurnal internasional yang mengatakan di sana memang pembelajaran, salah satunya ada pembelajaran kimia saat ini seolah-olah tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan, dengan pengalaman pengetahuan di kehidupan sehari-hari, dan itu yang mendorong saya kemudian untuk bisa menghadirkan sebuah penelitian bahwa ternyata ada loh ilmu kimia, khususnya termokimia ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ternyata juga ada integrasi keilmuannya, ada integrasi Islam dengan sains di materi tersebut. Dan teman-teman juga kalau misalkan punya ketertarikan di bidang integrasi keilmuan ini, bisa pelan-pelan banyak baca, terutama ada beberapa buku yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk itu. Boleh dilanjut. Lanjut lagi, next. Nah, ini sengaja saya menyampaikan satu kalimat ini dengan ekspresi yang seperti itu mohon maaf, itu adalah dokumentasi ketika saya sedang mengikuti final lomba di Sumatera Utara, lomba tingkat nasional, dan alhamdulillah waktu itu mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Di sini saya menuliskan bahwa tujuan itu harus jelas, harus spesifik dan direncanakan. Kalau teman-teman pengen menulis, harus jelas, pengen nulis apa, kemudian targetnya mau kemana, dan rencananya bisa tembus itu kapan. Karena dengan seperti itu kita memiliki semangat yang terukur gitu. Kita punya batasan-batasan untuk bisa mencapai itu. Tapi kalau selama ini misalkan teman-teman, oh saya pengen jadi penulis, udah terserah penulis apa aja gitu. Nah itu sebenarnya nanti yang akan menjadi kesusahan. Kita akan semakin sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi ketika kita punya tujuan dan tujuan itu sudah spesifik, maka itu semakin enak. Oh ya, saya pengen selama menjadi mahasiswa ini tembus di jurnal, gitu kan, di jurnal. Oke lah, walaupun belum jurnal bereputasi, minimal jurnal ini sudah diakui secara nasional, ada ISSN-nya dan yang lain-lainnya. Kemudian direncanakan kapan kita punya target untuk mencapai itu semua. Itu penting banget teman-teman. Teman-teman punya mimpi, teman-teman juga harus merencanakan kapan mimpi itu harus tercapai. Dengan seperti itu mungkin semoga bisa membantu teman-teman bisa cepat mencapai tujuan tersebut. Boleh lanjut.
Nah, ini saya hanya sedikit mengulas tentang apa sih itu riset, karena saya percaya teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan materi ini, gitu kan, baik di perkuliahan atau teman-teman sengaja sudah searching di internet atau lihat di media sosial tentang itu riset seperti apa dan yang lainnya. Ini hanya mengulas aja, merefresh pengetahuan kita, recalling materi yang sudah pernah kita dapatkan agar mungkin kita di sini punya pemahaman yang sama agar nanti bisa enak ke depan. Boleh lanjut? Nah, apa sih itu riset? Jadi ternyata penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Kata kuncinya apa, teman-teman? Kata kuncinya adalah ada metode ilmiah sebelum kita melakukan riset. Thomas Alva Edison nggak mungkin misalkan dia bisa menemukan atau Bolham lampu pijar gitu kan tanpa melalui metode ilmiah gitu, tanpa melalui penelitian. Yang namanya penelitian mungkin ada gagal, ada berhasil dan yang lain, dan itu adalah proses yang harus kita dapatkan. Makanya kata kunci di sini itu bahwa setiap penelitian pasti dia memiliki cara kerja yang sistematik, runut. Tidak mungkin misalnya penelitian yang tadinya A langsung ke Z, kemudian kembali ke B, C, Y, dan yang lainnya. Itu harus runut. Kalau A berarti B, C, D, dan seterusnya. Agar apa? Agar bisa dipertanggungjawabkan hasil yang kita dapatkan dari penelitian tersebut. Makanya di sini ada kata kuncinya adalah melalui metode ilmiah. Jadi meneliti itu biasanya memang ada metode-metode ilmiah yang harus kita lalui. Lanjut. Yaitu saya dapatkan materinya dari file Universitas Pendidikan Indonesia, ya teman-teman bisa klik dari link saya berikan yang ada di bawahnya. Nah, ini metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Apa saja sih prinsip ilmiah gitu kan? Minimal prinsip ilmiah di dalam meneliti itu ada 3. Ada sistematis, kemudian ada empiris, dan juga ada objektif. Ketiga prinsip-prinsip ini yang harus kita pegang erat gitu dalam meneliti khususnya. Lanjut. Boleh lanjut? Nah, ini saya ingin menyampaikan mengingat kembali mungkin pengetahuan yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya tentang tahapan penelitian. Pasti kalau misalkan kita ngomongin tentang penelitian, itu pasti kan dimulai dengan perencanaan dulu gitu kan, kemudian pelaksanaan, terakhir itu pasti ada pelaporan. Jadi biasanya di perencanaan itu kita harus tahu dulu nih masalah apa yang akan kita angkat gitu kan. Makanya biasanya di perencanaan ini yang harus kuat fondasinya. Yang namanya juga perencanaan berarti adalah fondasi yang harus kita tanamkan itu juga harus kuat. Agar apa? Agar kalau kita sudah melalui tahap ini tidak tergoyahkan ketika di tengah ataupun di atas. Jadi sudah kuat fondasinya, ke depannya bisa lebih lancar. Apa aja yang harus kita pikirkan ketika kita merencanakan mau meneliti? Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Nah, untuk merumuskan masalah ini, kalau saya pribadi menganggap ini bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya apa? Kita butuh riset di sini. Kita butuh banyak baca di sini. Kita butuh melihat sekitar agar masalah yang kita angkat itu ternyata juga memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar. Agar apa yang kita buat ternyata bisa acceptable gitu, bisa diterima oleh banyak orang. Makanya kalau misalkan masalahnya udah oke, udah melalui banyak riset, kenapa kemudian kita memilih masalah ini, pasti kan ada alasan-alasan yang mendasar, kemudian sudah dilakukan riset dan yang lainnya. Kemudian kita harus memilih pendekatan. Pendekatan apa nih yang mau kita gunakan gitu kan? Pendekatannya mau seperti apa, kualitatif tah, kuantitatif tah, atau yang lainnya. Kemudian baru kita membuat desain riset. Nah, ini desain riset juga menjadi poin yang cukup sentral ketika kita mau meneliti. Kenapa? Karena ini adalah kerangka dasar alur yang akan kita lalui selama meneliti. Kalau desain riset kita oke, maka kita udah jelas, oh setelah ini mau ngapain, setelah ini mau ngapain, setelah ini mau ngapain, itu udah jelas.
Tetapi kalau desain risetnya belum jelas, kita bingung. Setelah ini kita harus ngapain ya? Setelah ini harus ngapain ya? Dan yang lain. Makanya desain riset juga sangat penting sekali. Nah, kalau udah oke, udah perencanaan udah oke, kita buat proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu nggak bisa diminta buat tugas proposal penelitian malam itu langsung jadi. Nah, sebenarnya itu biasanya proposal penelitiannya dihasilkan prematur gitu ya. Nggak komprehensif, kurang baik gitu. Walaupun mungkin kalau orangnya udah oke banget, oke di sini artinya dia sudah punya banyak data sebelumnya, udah punya banyak hasil riset sebelumnya, tinggal diolah saja, mungkin bisa saja. Tetapi kalau benar-benar memulai awal di situ, satu malam kayaknya membuat proposal penelitian, kurang, nggak tahu ya, pasti ada tantangannya gitu. Kemudian yang kalau kita udah melakukan proses penelitian proposalnya sudah diterima, maka kita melaksanakan penelitiannya. Ngapain aja? Melakukan pengumpulan, kemudian pengolahan, dan analisis data. Dan ini sangat penting banget teman-teman. Kalau kita udah dapat ini tinggal enak, nanti kalau udah dapat semuanya tinggal udah dianalisis datanya, tinggal dibuat laporannya gitu. Laporan riset dan presentasi. Udah dibuat laporan risetnya, kemudian dibuat presentasi. Makanya jangan salah misalkan penelitian itu sampai beratus-ratus lembar, tetapi kemudian setelah itu diminta buat jurnal hanya misalkan 10 sampai 15 halaman. Nah, itulah tantangan tersendiri. Jadi artikel ilmiah di jurnal itu adalah hasil dari sebuah penelitian atau riset yang sudah kita lakukan, dan itu juga hasil olahan. Jadi kalau misalkan di jurnal-jurnal itu kan artikelnya memang mereka lebih inti ya. Jadi poin-poin yang disampaikan adalah poin-poin inti yang ada dalam riset atau penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi gitu poinnya. Jadi sebelum ke jurnal itu risetnya dulu diselesaikan. Kalau riset sudah selesai, baru kita bisa buat jurnalnya gitu, buat artikel jurnal. Lanjut. Lalu bagaimana sih mencari ide? Nah, ini sebenarnya yang terkadang tidak hanya teman-teman ya, saya sendiri juga masih sering mengalami kendala ini. Suka mentok gitu, gimana ya mencari ide? Apakah ide yang sudah kita dapatkan ini bagus nggak ya? Bisa diterima nggak ya? Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan penggoyah gitu. Kita kadang merasa udah oke idenya, tetapi ketika kita diskusi sama teman-teman, ngerasa ide kita itu sangat jelek sekali. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi ke teman-teman bagaimana tips untuk mencari ide. Lanjut. Nah, ini ada 6 tahap dalam mohon maaf, ini harusnya tadi ya dibahasnya sebelum mencari ide. Jadi ini 6 tahap proses riset yang tadi sebenarnya sudah secara umum saya sampaikan. Jadi yang pertama itu harus menentukan tujuan penelitian dan rumusan masalah penelitian tadi sudah disampaikan, kemudian menentukan pendekatan penelitian, memformulasikan desain riset, mengumpulkan data, menyiapkan dan mengisi data, mempersiapkan lapor penelitian, ini sudah disampaikan ya. Boleh lanjut. Nah, ribet nggak sih kok banyak banget gitu tahapan-tahapan yang harus kita lalui? Enggak, teman-teman. Lanjut. Kenapa enggak? Karena kuncinya adalah mulai saja dulu. Mulai dari mana? Mulai dari yang terdekat, lewat yang kita sukai. Kunci menulis adalah banyak mengumpulkan bahan dan praktik. Kalau misalkan teman-teman, jangan juga memaksakan ketika kita baru belajar nulis, pengen langsung ekspor gitu kan, pengen langsung oke tulisannya, pengen langsung diterima misalkan di majalah, pengen langsung diterima misalkan di surat kabar, atau misalkan pengen langsung tembus jurnal nasional. Semuanya butuh proses teman-teman. Ya, tapi saya percaya bahwa teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa itu. Jadi bisa dimulai dulu. Nggak usah yang ribet-ribet, mulai dari yang terdekat dengan teman-teman. Kalau disiplin teman-teman mungkin misalkan disiplinnya sosial, jurusan teman-teman komunikasi, ya tulis tentang komunikasi. Nggak usah maksain yang harus yang aneh-aneh dulu. Jadi dimulai dari yang dekat dulu. Kenapa sih kita harus memulai dari yang dekat, dari yang kita sukai, agar setiap proses yang kita lalui dalam meneliti itu dinikmati teman-teman. Karena teman-teman sudah merasa suka di awal. Itu.
Nah, makanya kunci dari menulis itu adalah banyak mengumpulkan bahan dan praktik. Apa sih bahannya? Bahannya adalah banyak baca, pengetahuan, knowledge. Itu harus didapatkan dari banyak baca, banyak diskusi. Karena nggak mungkin orang yang bisa nulis mereka nggak pernah baca, gitu ya. Dan nggak mungkin juga orang yang mungkin tulisannya bagus mereka nggak pernah praktik menulis. Jadi dua hal ini, banyak baca, banyak mengumpulkan bahan, banyak diskusi, kemudian banyak praktik, itu adalah modal dasar untuk menulis. Selebihnya, kalau kita sudah punya kebiasaan membaca, kebiasaan diskusi, dan mau praktik, itu tinggal mengolah aja gitu. Istilahnya bahan dasarnya sudah jadi, tinggal dipoles-poles agar kemudian bisa menjadi bentuk yang sangat indah. Dan itu bisa dipelajari. Berbeda atau lain ceritanya kalau misalkan kita dipaksakan untuk menulis, udah belajar tentang kaidah kebahasaan dan yang lain, tapi kita nggak punya minat gitu untuk menulis, nggak punya kebiasaan dalam membaca, nggak biasa untuk praktik nulis, nah itu akan susah gitu untuk memulainya. Gitu teman-teman, lanjut. Boleh lanjut tentang cara mencari ide dulu yang tadi sebelumnya. Boleh. Lagi, satu lagi. Nah, bagaimana sih mencari ide, teman-teman? Saya dapat ilmu ini dari salah satu profesor dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau pernah menjadi pembimbing saya di beberapa tahun, dan mohon doanya teman-teman, beliau di tahun ini wafat. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang beliau sudah lakukan selama hidupnya juga diganjar sebagai amalan baik. Nah, jadi saya mendapatkan ilmu ini dari beliau. Bagaimana sih mencari ide? Nah, cara mencari ide sebenarnya ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama itu kita bisa mencari ide dari tema-tema kekinian atau yang lagi booming. Oh, saat ini lagi booming apa ya? Oh, ternyata saat ini lagi booming misalkan tentang pandemi. Nah, kita bisa mencari ide-ide seputar pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mencari ide dari hal-hal yang unik. Nah, yang unik. Jadi yang biasanya yang unik ini memang butuh fokus dan butuh keahlian tersendiri, karena kita harus mulai berpikir out of the box gitu kan. Orang itu biasanya nggak mikirin ini, tetapi kita berhasil mengungkapkan itu, dan itu cukup bagus gitu. Jadi cari yang unik. Kalau misalkan nanti ada tema, misalkan tema-tema penelitian untuk jurnal atau misalkan tema-tema tulisan untuk lomba, yaitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak kuat dengan tema-tema yang lagi booming, cari tema-tema yang unik. Kenapa? Karena itu akan menjadi nilai lebih di saat misalkan banyak tulisan-tulisan yang hampir sama, yang senada, misalkan kalau yang lagi booming kan kita angkat tema-tema yang lagi booming, pasti ya judulnya hampir mirip-mirip gitu. Nah, itu kelemahannya kalau misalkan tulisan kita lebih jelek dari tulisan orang lain, oh itu akan jatuh dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalkan kita angkat tulisan-tulisan yang unik, pertama mungkin kita bisa lebih pede, yang kedua juga itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dewan juri, karena mungkin pasti kalau dalam satu lomba banyak kan mengangkat judul-judul yang hampir sama karena mengangkat tema-tema yang lagi booming. Tetapi ketika baca tema atau judul-judul yang unik, oh itu juri akan lebih fresh tuh, karena udah terbiasa baca yang monoton, tiba-tiba baca yang berbeda dari yang biasanya sudah dibaca. Dan itu bisa menjadi keunggulan teman-teman kalau berhasil mengangkat itu. Yang ketiga, bagaimana mencari ide adalah teman-teman bisa mencari ide dari hal-hal, sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal yang pernah terjadi, tetapi kemudian terlupakan, teman-teman. Kenapa terlupakan? Karena mungkin sudah tertimpa oleh masalah-masalah lain yang lebih menarik. Padahal itu belum terselesaikan, tapi karena ada masalah-masalah yang lain, akhirnya sudah gitu. Seolah-olah lupa. Misalkan kasus Munir. Dulu ketika ada pembunuhan Munir, itu kan rame, tapi karena ini saking rame, tiba-tiba ada masalah-masalah yang lain,
seolah-olah kasus ini udah selesai gitu, padahal masih bisa diteliti lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita berhasil mengangkat itu ke permukaan saat ini dan berhasil mengungkapkan dengan yang sangat luar biasa, itu akan keren banget teman-teman. Jadi ketika kita mau ikut lomba, ketika kita mau nulis jurnal atau apapun, kita harus juga memikirkan ya, acceptable itu gitu, apa ya, penerimaan dari orang-orang yang akan membaca tulisan kita, dan itu juga salah satunya bisa diraih dengan cara kita menghadirkan sesuatu yang anti mainstream. Itu boleh dilanjut. Oke. Ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa buah contoh gitu kan. Ini ada lomba dari Kementerian Agama tentang Madrasah Young Researcher Super Camp, di mana Kementerian Agama itu sekarang mulai fokus untuk mendorong siswa madrasah ataupun di mahasiswa PTKI juga untuk terus melakukan penelitian, bahkan ini di tingkat MTS gitu. Misalkan salah satunya adalah di bidang sains, matematika, dan pengembangan teknologi. Teman-teman bisa lihat anak MTS, anak level SMP, mereka sudah berani untuk membuat sebuah penelitian, dan judulnya saya rasa cukup menarik gitu. Misalkan yang pertama, mereka dari Jawa Timur nih, juara 1 dari MTSN 6 Malang. Mereka menulis judulnya pemanfaatan ampas tebu hijau dan serbuk gergaji sebagai bahan peredam bunyi. Ini kan keren gitu loh, teman-teman. Anak MTS, mereka melihat ada suatu permasalahan, ada limbah tebu hijau dan serbuk gergaji, tapi kemudian mereka memiliki daya analitis yang baik, jiwa penasaran cukup baik, itu diteliti, dan kemudian ternyata hasil penelitian mereka bisa menghasilkan sebuah solusi yang cukup baik, gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat permasalahan sekitar, kemudian menyajikan permasalahan itu menjadi sebuah solusi yang cukup bisa diterima. Misalkan juga ada percepatan pertumbuhan dan kualitas hasil panen tanaman sawi dengan penambahan pupuk mikroorganisme lokal atau mual cangkang kerang pada sistem tanaman hidroponik. Nah, satu hal yang saya ingin berbagi dengan teman-teman, salah satu trik gitu kan, salah satu trik kalau misalnya kita mau juara di lomba kepenulisan itu, kita harus berhasil, khususnya di bidang sains, matematika, dan pengembangan teknologi ya, kita berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita, dan itu menjadi sebuah solusi untuk masa depan gitu. Dan itu cukup bagus teman-teman, karena setiap lembaga atau siapapun yang membuat perlombaan menulis pasti mereka mengharapkan ada feedback, ada solusi yang bisa mereka dapatkan dari tulisan kita. Dan di sini pentingnya lokus gitu. Lokus itu adalah istilahnya tuh tempat fokus penelitian kita gitu. Semakin kita fokus, semakin bagus. Kenapa? Karena kita bisa hadir menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi nggak selamanya permasalahan yang global itu yang cukup bagus gitu untuk diangkat. Kita juga bisa loh mengangkat permasalahan lokal, kemudian itu bisa diselesaikan gitu permasalahannya, dan bisa menghasilkan solusi yang cukup bagus. Kayak gitu teman-teman. Lanjut. Saya juga ingin cerita dulu, saya pernah menjadi salah satu pembina untuk lomba karya tulis ilmiah Al-Quran mahasiswa UI. Jadi kalau di UI itu dulu lombanya itu mulai dari tingkat fakultas. Jadi waktu itu saya ngebantu fakultas FIS, ilmu kesehatan ya, fakultas ilmu kesehatan. Jadi ngebina teman-teman UI, walaupun padahal saya anak UIN Jakarta gitu, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk untuk membersamai teman-teman UI. Alhamdulillah waktu itu juga mereka lolos, cuma pada saat level kampus, setelah juara di sana level kampus, mereka terhalang ada kesibukan, akhirnya terpaksa untuk mengundurkan diri, padahal sayang banget gitu. Modalnya apa? Modalnya saya dulu pernah mendapatkan juara di lomba karya tulis ilmiah Al-Quran mewakili UIN Jakarta di MTQ Mahasiswa Nasional.
Ini misalkan di bidang sosial dan humaniora, ini banyak juga nih teman-teman dari MTS. Misalkan yang pertama tuh, dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di wisata Kampung Warna Kota Malang. Nah, ini sebenarnya apa ya? Menurut saya bidang sosial humaniora adalah salah satu bidang yang bisa banget kita lakukan gitu, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Jadi teman-teman jangan putus semangat kalau misalkan teman-teman punya semangat untuk meneliti, diteruskan. Makanya harus punya support system yang bagus agar bisa terus mendukung semangat teman-teman dalam meneliti. Misalkan ada juga yang menulis judul kehidupan perempuan pekerja pabrik genteng Soka di desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Jadi apa ya? Bidang-bidang sosial humaniora itu sangat bisa banget dilakukan teman-teman. Boleh dilanjut? Itu tadi yang pertama ada MIPA dan teknologi, kemudian ada bidang sosial dan humaniora. Nah, ini saya mau menyampaikan tentang bidang keagamaan nih, yang mungkin notabene ya teman-teman di UIN harusnya juga bisa di sini. Ini misalkan pesantren moderatif, kajian peran keumatan pondok pesantren Miftahul Ula dalam upaya pendeklarasian agama di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Atau misalkan Malang Islamic Tour, aplikasi informasi wisata Islamic Malang berbasis Android dilengkapi. Ini bisa banget itu teman-teman. Saya juga pernah ngebimbing siswa gitu kan untuk mendorong penelitian siswa selevel SMA atau siswa MA. Bisa gitu, bisa. Kita punya ide, kita sharing tukar pikiran dengan teman-teman di siswa MA dan bisa gitu. Kalau misalkan teman-teman MTS MA bisa melakukan penelitian, ya saya rasa teman-teman yang sekarang di kampus juga bisa dan layak untuk bisa mendapatkan itu. Tinggal pasti proses yang harus kita tekankan, karena nggak mungkin misalkan tiba-tiba langsung juara satu, pasti kan ada pembinaan, ada proses yang harus kita lalui. Gitu. Yang penting sebenarnya kalau di lomba-lomba biasanya yang paling utama itu adalah ide, gagasan, dan inovasi dulu yang diutamakan. Kalau kaidah dan gaya bahasa itu biasanya di poin kedua atau ketiga. Yang penting inovasi dan idenya bagus, tulisannya agak kurang bagus, itu biasanya ketolong gitu. Ya bagusnya sih idenya bagus, segar, inovasinya ada, tapi juga kaidahnya, tulisannya bagus gitu. Nah, itu lebih top pasti gitu. Lanjut. Nah, misalkan ini nih, sekarang kan lagi COVID-19. Kakak misalkan keadaan ini pengen nanya, apa sih sebenarnya yang bisa kamu jadikan tulisan dari tema ini? Silakan, keadaan ini kasih waktu mungkin 2 sampai 3 menit untuk kalian mencoba memaksakan diri menuliskan saja nih. Kira-kira kalian mau nulis apa ya dari tema ini? Nanti mungkin di akhir saat diskusi ya ada beberapa yang mau menyampaikan. Kira-kira saya kepikiran nulis apa ya tentang tema ini. Ya, boleh ya 2 sampai 3 menit silahkan dipikirkan. Karena tunggu di sini.
Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nanti diskusinya di akhir saja. Boleh dilanjut? Udah lanjut? Nah, ini saya pengen menyampaikan satu hal yang sebenarnya ini cukup penting untuk kita ketahui bersama ya. Jadi ini tentang plagiarism. Dan ini juga menjadi fokus kita terutama di dunia perkuliahan ya. Kalau misalkan dosen mungkin ngasih tugas membuat makalah, karena kita mungkin banyak aktivitasnya, tiba-tiba deadline besok gitu kan, besok dikumpulkan, kita berkepikiran bahwa ada tugas dari minggu lalu baru dikerjakan malam itu, dalam waktu 1 jam itu selesai. Bagaimana itu bisa selesai? Dan itu biasanya rawan plagiarisme ya teman-teman. Makanya saya sih berharap kita semua bisa mulai belajar pelan-pelan gitu agar kita terhindar dari ini penyakit meneliti ini, plagiarisme ini. Tuh teman-teman. Nah, makanya saya ingin menyampaikan kira-kira sebenarnya bagaimana sih tips untuk terhindar dari plagiarisme? Karena terkadang plagiasi ini juga terjadi tanpa kita sadari. Kita nggak pernah punya niat untuk plagiasi, tetapi ternyata itu masuk ke plagiasi atau plagiarisme gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih tipsnya agar kita terhindar dari ini gitu? Nah, saya akan coba berbagi di slide selanjutnya. Boleh mungkin di ini di selanjutnya di next. Nah, ini ada tips. Boleh lanjut. Nah, ini ada tips, sebenarnya tips masih tentang tips untuk menghindari plagiasi. Nah, ini ada 3 tips ya teman-teman. Yang pertama itu citation, citasi. Agar kita terhindar dari plagiasi atau plagiarisme ini, yang pertama kita harus mencantumkan sumber rujukan yang kita tulis gitu. Kita mungkin ketika menulis kan kita merujuk tuh dari beberapa referensi, nah itu harus ditulis citasinya gitu. Nah untuk ngomongin citasi juga ini sebenarnya butuh satu waktu khusus, karena ngomongin citasi itu banyak banget hal yang harus kita bahas, dan semoga nanti teman-teman kalaupun tidak bersama saya, rasanya juga di dunia kampus di pelajaran bahasa Indonesia ini juga didapatkan gitu tentang citasi ini. Jadi penting banget kita mencantumkan kita diajar untuk jujur, kita dapat dari siapa, kita cantumkan itu. Jangan sampai seolah-olah padahal kita dapat dari orang lain tapi kita tidak menuliskan rujukannya atau sumber yang kita ambil. Yang kedua itu ada parafrase. Nah, parafrase ini juga penting teman-teman. Kenapa kemudian kalau misalkan kita cek tulisan kita di Turnitin misalkan atau di aplikasi-aplikasi untuk cek plagiasi, padahal kita ngerasa kita nggak ngambil dari orang lain, tapi kok similarity-nya gitu kan, cek kesamaannya ternyata tinggi banget. Nah, itu salah satunya juga mungkin teman-teman tidak melakukan parafrase. Jadi parafrase itu adalah kita mengutip dari orang gitu kan, kita merujuk sumber dari yang kita rasa itu cocok dengan penelitian kita, kemudian kita membahasakan rujukan tersebut dengan bahasa kita sendiri dengan juga mencantumkan rujukannya. Jadi kalau di pendidikan kimia dulu saya diajari juga oleh Bu Dr. Salamah Agung di metodologi penelitian tentang parafrase ini, walaupun juga saya ketika pembinaan di lomba-lomba juga diajari gitu. Nah, ini juga penting teman-teman untuk menghindari cek similarity-nya di Turnitin, ini menjadi solusi yang cukup ampuh gitu. Bagaimana kita membahasakan rujukan yang kita ambil
dengan bahasa kita sendiri, tidak menghilangkan inti dari tulisan tersebut, tetapi kemudian kita masih harus wajib mencantumkan sumbernya. Dan ini sebagai etika di dunia penelitian, bagaimana kita menghargai orang, yaitu dengan mencantumkan sumbernya. Nah, ini juga butuh latihan yang ekstra. Sampai sekarang saya juga mencoba untuk terus melatih agar bisa melakukan parafrase yang cukup baik. Yang ketiga itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk cek plagiasi gitu, cek plagiarism, misalkan dengan Turnitin. Nah, di Turnitin itu kan sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas kampus di setiap fakultas atau di perpustakaan juga biasanya fasilitasnya diberikan gitu, atau kalau dosen teman-teman support teman-teman untuk bisa cek itu juga bisa gitu. Yang penting kitanya mau kita bisa membuatkan itu agar apa? Agar kita tahu gitu. Oh, ternyata semakin tinggi gitu kesamaan atau plagiasi dengan sumber-sumber yang ada di internet, karena berbasisnya biasanya di internet ini semakin kurang bagus kualitasnya. Atau secara sederhana sebenarnya ini saya sebelum cek Turnitin biasanya melakukan cek secara mandiri. Dengan gimana caranya? Biasanya saya cek per paragraf. Saya copy satu paragraf, kemudian disalin di mesin pencarian misalkan di Google gitu kan, diklik, kemudian setelah itu akan muncul pasti yang sama-sama. Nah, kalau itu udah ke bold, ada banyak kata-kata yang tebal, oh artinya itu juga sudah ada di internet. Nah, kalau sudah ada kayak gitu, biasanya itu akan kedeteksi ketika kita misalkan masuk Turnitin. Makanya kalau misalkan sudah tidak ada yang sama dengan tulisan-tulisan orang lain, nah itu bisa lebih aman gitu teman-teman. Makanya kuncinya adalah dengan cara parafrase tersebut. Teman-teman, panitia mungkin minta bantuan juga untuk mendokumentasikan kegiatan kita di malam hari ini ya. Boleh dilanjut? Nah, ini mungkin bagian akhir di malam hari ini ya teman-teman. Sebelum kita nanti diskusi, karena saya ingin di malam hari ini kita lebih banyak diskusi. Teman-teman menyampaikan keresahan teman-teman, teman-teman menyampaikan kegalauan teman-teman, ataupun teman-teman juga menyampaikan ya intinya bercerita tentang ya pengalaman teman-teman seperti apa. Semoga mungkin bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, atau mungkin justru itu bisa menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Nah, ini saya di sini menyampaikan tips dan trik biar lomba menulis gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak mesti tulisan itu dibuat lomba gitu, tapi terkadang kalau kita punya motivasi, punya mental ke sana, nggak apa-apa, itu dicoba aja gitu. Boleh lanjut. Nah, yang pertama tentu kita harus punya motivasi ya teman-teman. Jadi motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan ini penting banget teman-teman. Sebagus apapun bahan yang teman-teman punya, tetapi kalau misalkan teman-teman nggak punya motivasi untuk mencapai tujuan, susah. Dan motivasi terbesar adalah motivasi yang dari diri sendiri, motivasi intrinsik yang hadir, yang timbul dari diri kita sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ya itu juga berpengaruh, tetapi yang paling penting adalah kita juga memiliki motivasi dari diri kita agar bisa lebih enak ke depannya. Boleh selanjutnya? Oh, ini saya sedikit berbagi saja sih sebenarnya teman-teman. Dan rasanya ketika teman-teman di Mahad juga mengalami ini dulu, kalaupun nggak mengalami berarti ya cuma di masa saya dulu. Jadi ini adalah hadiah pertama saya teman-teman saat berstatus sebagai mahasiswa baru atau maba. Jadi saya waktu di semester 1 dapat essay terbaik, juara 1 gitu. Isi bikisannya itu hadiahnya cuma deterjen teman-teman, deterjen, dan deterjennya juga bukan deterjen yang seperti apa. Jadi deterjen yang nggak terlalu mahal lah. Tapi ternyata
ajaibnya berpijak dari yang biasa ini gitu. Lahir rasa penasaran, kemudian optimis, dan semangat untuk belajar menulis yang baik dan benar. Berangkat dari kotak isi deterjen, kemudian tercapai teman-teman loncatan-loncatan saya berikutnya gitu. Saya mulai punya pede gitu, percaya diri untuk ikut kompetisi di luar. Saya mulai memberanikan diri untuk sharing dengan kakak kelas atau dengan siapapun yang saya rasa dia bisa memberikan feedback yang bagus untuk perkembangan menulis kita gitu. Dan ternyata dari sini tercipta loncatan-loncatan selanjutnya. Boleh di next. Nah, jangan lihat nominalnya teman-teman, karena juga kalau misalkan kita orientasinya udah ke sana nanti nggak enak gitu teman-teman. Tetapi saya nggak pernah menyangka bisa mendapatkan ini semua. Ini waktu itu saya coba cari foto-foto gitu di Facebook atau di HP dan yang lainnya ya. Ini ketemunya yang kayak gini teman-teman, mohon maaf juga fotonya mungkin nggak terlalu bagus. Tetapi ya saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pengalaman ini yang luar biasa. Jadi berawal dari kotak deterjen teman-teman, ternyata saya bisa melalui proses-proses selanjutnya dan saya diberikan kesempatan untuk ini. Beberapa kali mewakili UIN Jakarta, mewakili Banten dan yang lainnya. Lanjut. Nah, alhamdulillah juga ternyata berkah dari menulis di 2017 saya berangkat umroh. Di 2018 juga alhamdulillah berangkat umroh. Ini gratis teman-teman, tanpa bayar sedikit pun, bahkan kita dikasih uang saku gitu kan. Dan saya nggak pernah kepikiran ternyata jalan saya untuk bisa berkunjung ke Baitullah itu melalui ini gitu teman-teman. Bahkan alhamdulillah insya Allah juga mohon doanya di sekitar 2030-an semoga tidak ada halangan akan berhaji bersama orang tua, dan semoga Allah juga berikan rezeki bisa mengajak istri gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah beristri, semoga nanti bisa mengikut sertakan istri, karena saya beberapa tahun yang lalu itu baru mendaftarkan kedua orang tua saya, termasuk saya bertiga gitu. Dan ini saya nggak pernah berpikir sebelumnya bisa melalui semuanya ini, tetapi ya yakinlah teman-teman, yang penting kitanya fokus, yang penting kitanya mau berusaha gitu, insya Allah akan ada jalan. Dan saya ingat saya dulu itu waktu kuliah punya daftar mimpi gitu, punya list misalkan 100 mimpi yang harus dicapai. Nah, salah satunya adalah ya pasti sebagai umat muslim kita punya cita-cita untuk berumrah atau berhaji, dan ternyata alhamdulillah gitu. Di 2017 sebelum saya lulus kuliah juga udah bisa mencoret mimpi tersebut. Mencoret bukan berarti kita nggak mau lagi ke sana. Mohon doanya juga semoga di tahun-tahun berikutnya bisa memiliki kesempatan dan diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali ke Baitullah. Amin. Dan saya juga doakan semoga teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama lewat cara apapun. Lewat dari rezeki manapun, semoga teman-teman juga bisa berkesempatan berkunjung ke Baitullah. Boleh lanjut. Nah, ini sebenarnya poin dari tips dan trik itu. Kenapa sih saya menyampaikan ini? Karena biasanya kita kalau mau apapun, termasuk mau lomba, itu kita cenderung fokus kepada hal-hal teknis gitu. Kita mau UAS, kita fokus belajar terus. Padahal selain teknis juga ada non teknis yang harus kita pikirkan. Ketika kita belajar untuk menyeimbangkan keduanya, antara teknis dengan non teknis, ya semoga hasilnya bisa lebih maksimal. Kendala-kendala yang kita hadapi juga bisa dilewati. Kita diberikan kemudahan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau meneliti, teman-teman mau ikut lomba atau mau apapun, ini karena general ya teman-teman. Jangan lupakan hal non teknis itu. Kalau misalkan kita ngomongin mau meneliti, mau menulis, ya pasti kita harus siap mengejar gitu, mau belajar. Kenapa saya tulis siap mengejar? Karena saya rasa setiap dari kita itu memulai dari titik yang berbeda-beda. Kita start dari poin yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita tertinggal jauh, maka kita harus siap mengejar. Kita harus mau belajar. Kemudian kita juga harus tahu modal kita. Yang namanya mau meneliti berarti kan kita harus punya modal. Modal menulisnya, modal bacaannya, modal berpikir kritisnya, modal yang lainnya. Dan kita harus tahu modal kita apa.
itu yang harus kita perkuat. Dan kita juga kalau udah tahu modal apa, berarti kan kita akan tahu secara langsung ataupun tidak langsung apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, yang menjadi kelemahan itu yang harus kita kejar juga. Banyak baca dan aktif diskusi, aktif mencari informasi lomba, kondisi lingkungan. Nah, ini penting banget, kondisikan lingkungan. Kenapa teman-teman? Kita harus mencari support system, karena itu yang sedikit banyak akan ngebantu kita. Yang namanya menulis, meneliti, pasti kita ada jenuhnya. Pasti kita ada bosannya. Pasti kita ada malesnya. Nah, kalau kita punya lingkungan yang mendukung, kita akan mendapatkan energi-energi positif. Energi-energi tersebut yang nanti akan membantu kita untuk bangkit kembali. Makanya saya berharap teman-teman juga mulai dari sekarang sudah sadar dan sudah mulai mencari support sistemnya masing-masing, agar kalau misalkan ada kendala-kendala atau rintangan-rintangan kecil ataupun besar itu bisa dilalui secara bersamaan, saling menguatkan lah intinya. Selanjutnya pasti manajemen waktu. Nah, manajemen waktu juga penting banget, bagaimana kita mengatur strategi agar kewajiban kita di kampus bisa tidak terbengkalai, tetapi juga apa yang mau kita jadikan target juga bisa tercapai. Kemudian selanjutnya itu optimis dan berani mencoba. Ini penting banget. Tanpa mencoba, teman-teman, kita nggak akan pernah tahu ada di mana posisi kita. Kalau kita udah berani mencoba, minimal kita tahu, oh, kita adanya di sini. Kelemahan kita ini yang harus kita perbaiki. Dan ini penting banget. Kemudian punya target dan banyak berlatih, teman-teman. Target itu adalah nafas dari setiap mimpi kita. Kalau kita nggak punya target, ya kita nggak akan bingung gitu. Kita harus ngapain, setelah ini harus seperti apa, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya target, itu kita akan punya semangat untuk mencapai itu. Kemudian tidak mudah mengeluh tentu ya. Jangan sering-sering mengumbar keluhan di hadapan orang lain, karena kita tidak tahu apakah semua orang itu bisa mendukung kita. Kalau misalkan orang yang mungkin punya niat nggak baik dengan kita, ketika kita mengeluh, justru itu menjadi modal dia untuk menjatuhkan kita. Makanya jangan sering mengeluh. Kemudian tahu kenapa kita ikut lomba atau kenapa kita harus menulis dan yang lainnya. Dengan kita tahu tujuan kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, selain hal-hal teknis ini, juga ada hal non teknis yang harus kita perkuat, teman-teman. Ibadah, kemudian perbesar peluang doa, sabar dan tawakal, silaturahmi, berbagi dan sedekah, itu yang mungkin nanti akan memperlancar tujuan-tujuan kita. Saya masih ingat, saya ingin berbagi di sini waktu saya ikut MTQ mahasiswa nasional lagi. MTQ nasional ke-27 di Sumatera Utara. Waktu itu sampai abang grade saya minta doanya. Masyarakat luas saya minta doanya. Jadi waktu itu sebelum saya berangkat ke MTQ nasional di Sumatera Utara, saya menjadi MC di acara 17-an di kampung gitu, di kecamatan. Di panggung itu saya meminta doa dan restu langsung kepada masyarakat Padarincang, kepada masyarakat kecamatan saya, untuk mendoakan saya agar bisa tampil maksimal, membawa nama harum Banten, provinsi saya di tingkat nasional, terutama di acara MTQ nasional gitu. Saya pokoknya setiap orang yang saya temui, saya minta doa, karena saya yakin ketika kita memperbesar peluang doa, maka juga akan memperbesar peluang diterimanya doa kita, karena kita nggak pernah tahu kan doa siapa yang akan dikabul gitu. Makanya juga itu sangat penting, teman-teman. Selain doa gitu ya, kita juga harus memperhatikan hubungan sosial kita. Nggak hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga kita harus memperhatikan hubungan kita dengan sosial. Jangan sampai ini kita lagi fokus untuk ngejar skripsi, kita buat sebel orang lain gitu. Nah, itu kalau misalnya orang yang nggak ridho tiba-tiba ngedoain yang jelek kepada kita, kan repot nanti. Gitu, harus sabar, tawakal, silaturahmi, sedekah, berbagi itu juga teman-teman harus saya rasa harus juga punya pemikiran yang sama ya. Karena berbagi itu bukan berarti mengurangi, tapi justru berbagi itu bertambah. Berbagi atau sedekah itu juga nggak mesti bentuknya materi. Teman-teman bisa berbagi atau bersedekah dengan yang teman-teman mampu. Kalau teman-teman bisanya berbagi, misalkan nolong teman yang lain itu dengan mengantarkan dia ke kampus gitu kan, ikut dengan motor teman-teman, ya nggak apa-apa. Atau misalkan ada orang yang tidak punya laptop, nah teman-teman bantu, misalkan ketika dia butuh laptop dibantu dipinjam, nggak apa-apa. Jadi berbagi sedekah itu nggak harus selalu dengan materi, tapi kita bisa dengan yang lain. Next, lanjut.
Lanjut, kok masih ada yang ini ya? Nah, terima kasih teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya dapatkan, dan saya berharap setelah ini kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, dan saya berharap juga teman-teman bisa istilahnya itu ya berekspresi di sini, bercerita aja pengalaman seperti apa ya. Kalau saya bisa bantu, saya bersyukur, tapi kalau nggak bisa bantu, ini juga menjadi PR kita bersama untuk saling berbagi. Mangga saya kembalikan ke moderator ataupun tadi yang memandu acara di awal, Zahra, Haifa atau siapa, lupa namanya. Haifa, Kak. Ya betul, Haifa. Silahkan Haifa, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, dan kalau misalkan memang ada hal yang ini rasanya berlainan dengan prinsip teman-teman ya, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini based on my experience, jadi nggak harus semua orang itu sama dengan apa yang saya alami. Tapi saya berharap juga ada manfaat yang bisa didapat dari sini. Oke, terima kasih. Silahkan Haifa. Wah, keren banget ya teman-teman. Banyak benefit yang bisa kita ambil dari Kak Hamdani pada malam hari ini. Salah satunya yang bisa saya simpulkan yaitu kunci dari riset mengumpulkan bahan melalui banyak baca, diskusi, dan mau praktik. Selain itu juga kita harus banyak-banyak berlatih untuk bisa menghindari plagiarisme. Juga kita tidak hanya fokus pada hal-hal yang bersifat teknis, tapi juga yang non-teknisnya. Nah, buat teman-teman nih, kalau ada yang ingin bertanya mengenai riset dan kepenulisan, boleh banget nih buat bertanya langsung ke Kak Hamdani. Boleh melalui kolom chat maupun raise hand dan membuka mic-nya untuk langsung berbicara. Kalau teman-teman dipersilahkan. Saya teman-teman boleh banget nih bertanya ke Kak Hamdani. Kapan lagi kita bisa bertanya ke orang yang benar-benar expert di bidang Aduh, kepenulisan? amin, amin, amin. Semoga jadi doa, amin. Saya juga masih belajar, teman-teman. Ayo teman-teman, siapa tahu nanti kita bisa nyusul masuk ITB. Amin. Yang penting, saya juga nggak tahu ya. Saya masih merasa kok bisa gitu diterima di ITB dengan persyaratan yang cukup banyak, dengan seleksinya juga yang bagi saya sih tidak mudah gitu. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan untuk bisa bergabung dengan teman-teman di ITB. Dan untuk di jurusan saya itu memang setiap pembukaan seleksi pendaftaran itu biasanya yang daftarkan 100 sampai 200-an, tapi yang diterima selalu di bawah 10 gitu, bisa 8 atau yang lainnya. Dan angkatan saya juga cuma 6 atau 8. Kalau nggak ada yang mau nanya, Haifa duluan yang nanya, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Semoga bisa jawab. Haifa penasaran banget, Kak. Tadi kan publikasi ilmiah Kakak banyak banget nih. Berarti kan risetnya juga lumayan cukup lama ya, Kak. Tapi Kakak dalam 1 tahun ada sampai 2 kali publikasi jurnal. Itu gimana sih, Kak, cara-cara kita bisa lolos publikasi jurnal? Terutama kan dalam publikasi jurnal tuh susah banget ya, Kak. Karena ada yang harus terakreditasi Sinta atau Q1, Q2 sekian lah, kayak gitu, Kak. Itu gimana ya, Kak, tips and triknya? Baik, ini bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai berpikir ini dari sekarang, rasanya teman-teman akan lebih keren gitu ketika dibanding ketika saya waktu S1 dulu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu, kita harus searching dulu nih jurnal apa yang mau kita submit, gitu kan? Jurnal apa yang mau kita apply. Nah, kira-kira kalau misalkan jurnal ini memungkinkan nggak ya? Karena setiap jurnal pasti kan punya tema-tema penelitian tersendiri dan punya deadline kita submission untuk artikelnya kapan gitu. Nah, itu kalau kita udah tahu dari awal, maka kita bisa mempersiapkan itu juga dengan baik gitu kan. Karena ada jurnal nasional itu yang 1 tahun 2 kali gitu kan, terbitnya ada yang cuma 1 atau yang lainnya, dan itu juga bervariatif tema-tema yang diangkat setiap edisinya gitu. Nah,
Kalau misalnya kita udah tahu, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah jurnal apa yang mau kita ambil, yang mau kita coba submit gitu tulisan kitanya. Kemudian kita harus belajar template dari jurnal tersebut. Kenapa ini penting? Karena setiap jurnal biasanya punya template atau gaya selingkung masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan. Kita harus memulai mencocokkan tulisan kita dengan template atau dengan gaya selingkung yang ada di jurnal tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak menyesuaikan itu ketika kita submit artikel kita ke jurnal tersebut, ya biasanya akan ditolak gitu. Jadi harus mempelajari itu dulu. Cari jurnalnya, pelajari gaya selingkungnya. Kemudian kita harus tahu biasanya tema-tema penelitian yang diharapkan dari jurnal tersebut itu apa, baru kita mulai memikirkan kita mau meneliti apa. Nah, caranya biasanya kalau misalkan teman-teman sudah punya minat di dunia menulis, di meneliti, nggak apa-apa, penelitian aja dulu. Jadi jangan nunggu dibuka misalkan untuk submission artikelnya baru mulai meneliti. Enggak, teman-teman. Kok gitu nanti kita keteteran waktunya. Kita meneliti aja dulu, nanti kalau misalkan udah risetnya udah selesai, kita tinggal menyesuaikan, cari jurnalnya, tinggal disubmit. Itu mungkin triknya. Kalau misalkan kita baru cari jurnalnya, terus kemudian baru dapat informasi bahwa jurnal ini, misalkan deadline-nya tinggal 2 minggu, nah itu susah teman-teman. Meneliti itu nggak bisa kayak kita membalikan telapak tangan. Pasti butuh proses, pasti butuh waktu untuk meneliti itu. Jadi ya saran saya teman-teman, silahkan meneliti aja dulu dengan tema-tema yang teman-teman sukai. Nanti setelah itu baru cari jurnal yang sesuai dengan riset teman-teman. Kayak gitu. Itu sih mungkin, Haifa. Ya, Kak. Jadi ada 4 tips ya, kayak yang pertama lakukan dulu penelitian sama nulis aja dulu, kemudian cari tempat publikasi, pelajari jurnalnya dan cari tahu temanya ya, kayak. Ya, karena biasanya setiap jurnal itu kan dia punya tema-tema penelitiannya masing-masing ya. Kita nggak bisa nggak bisa memaksakan bahwa tulisan. Karena kalau misalkan kita mengirim pada jurnal tersebut ternyata dia nggak suka dengan tema penelitian tersebut, ya sama aja teman-teman, pasti nanti penelitian teman-teman mungkin kemungkinan besarnya akan di reject, akan ditolak gitu. Makanya kita harus tahu juga jurnal apa yang memungkinkan yang bisa terima kita. Nah, kalau masalah misalkan dia harus terindeks apa gitu kan, harus cinta berapa dan yang lainnya, saya rasa untuk teman-teman mahasiswa S1 yang penting teman-teman nulis aja dulu, submit ke jurnal aja dulu gitu kan. Kalaupun mungkin kualitas jurnalnya tidak terlalu bagus, yang penting teman-teman udah punya kesempatan dan udah punya kemampuan untuk bisa submit ke sana, apalagi sampai diterbitkan, itu akan menjadi prestis tersendiri. Jadi punya kenang-kenangan nih ketika udah selesai di S1 ternyata kita punya tulisan-tulisan yang dimuat di jurnal tersebut, karena rasanya seneng banget gitu teman-teman ketika kita ternyata ada tulisan kita loh di jurnal tersebut. Cari jurnal-jurnal yang memang minimal ada ISSN-nya. Nanti kalau misalnya daftar jurnalnya, teman-teman bisa cari kok di internet banyak. Di Kemenristek Dikti kalau dulu juga ada. Tinggal dicari aja daftar jurnal, mau sintanya sinta berapa, dan yang lainnya itu tinggal dicari. Siap, Kak Hamdani. Terima kasih. Oh ya, Kak, ini ada dari Kak Givari. Saya izin membacakan ya, Kak. Kak, mungkin boleh dijelasin jika penelitian kita buat ini punya kesamaan atau sebelumnya sudah ada penelitian seperti itu. Nah, gimana sih tips untuk punya ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah sebelumnya itu? Karena bisa aja hal itu mendatangkan rasa minder kepada diri kita. Ya, teman-teman, salah satu, terima kasih banyak Givari, semangat selalu, kan? Salah satu tantangan memang di dunia kepenelitian itu yang ini, ya, yang Givari tanyakan. Makanya ada istilahnya repeatable. Repeatable itu adalah bagaimana kita bisa melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi tidak sama gitu. Makanya kan kalau di istilah penelitian di jurnal itu ada novelty ya. Novelty itu artinya kebaruan gitu. Ciri khas dari tulisan tersebut. Tulisan ini ada novelty-nya enggak ya gitu. Nah, salah satu cara untuk agar kita memiliki novelty yaitu nggak boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Kalaupun misalkan di penelitian itu kan biasanya metode ilmiahnya sama nih gitu kan, metode penelitiannya sama nih, nggak apa-apa teman-teman,
Kalau masalah metode penelitian memang mungkin dimungkinkan akan sama. Yang berbeda adalah produk yang kita hasilkan. Misalkan, oh berarti ada penyempurnaan dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menulis sesuatu, ternyata oh di tulisan tersebut udah ada nih yang pernah nulis. Nggak apa-apa teman-teman, lanjutkan aja. Tinggal PR teman-teman selanjutnya adalah cari pembeda dari tulisan yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman memaksakan tulisan tersebut mau terus di-submit, nah itu juga biasanya akan ditolak. Tetapi kalau misalkan teman-teman memiliki kebaruan, memiliki novelty yang cukup bagus dari tulisan itu, ya nggak apa-apa. Walaupun mungkin tema yang diangkat hampir sama, judulnya mungkin fokus penelitiannya hampir sama, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa dan itu wajar. Karena permasalahan itu kan sebenarnya sifatnya kadang ada yang sifatnya itu fleksibel. Yang hari ini terjadi di hari ke depan juga tetap terjadi. Tetapi kan sikap kita terhadap permasalahan itu pasti akan berbeda. Ketika kita menyikapi masalah itu misalkan di tahun lalu dengan di tahun sekarang pasti berbeda kan. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu. Di sana pasti ada perkembangan informasi yang berbeda, pengalaman kita yang berbeda. Nah, itu yang nanti akan memberikan perbedaan kualitas ataupun perbedaan hasil produk dari tulisan yang kita miliki. Jadi ya itu nggak boleh sama dengan tulisan yang sebelumnya. Itu anti banget kalau sama ya susah gitu. Cara agar punya ciri khas ya teman-teman harus banyak baca. Jadi saya biasanya gini, mau nulis udah kepikiran nih mau nulis apa, kemudian latar belakang juga udah kebayang, udah ada data dan yang lainnya untuk pendahuluan gitu kan. Terus saya searching judul saya itu ke internet. Oke, saya searching, ketika ditekan tombol search-nya muncul banyak yang sama kan, biasanya muncul banyak yang sama. Nah, kewajiban teman-teman kalau teman-teman udah kayak gitu dibaca sampai tuntas semua judul yang hampir sama. Kalaupun misalkan yang miripnya cuma ada 2 kata, itu wajib dibaca. Kenapa teman-teman? Agar teman-teman tahu perbedaan tulisan teman-teman dengan tulisan-tulisan yang pernah ada sebelumnya. Tanpa membaca, kita nggak akan sadar apakah tulisan kita itu sama atau berbeda. Jadi kayak gitu. Mungkin salah satu tips dari saya yang sederhana agar kita memiliki ciri berbeda, punya kekhasan tersendiri dengan tulisan orang lain ya kayak gitu. Kita udah punya tulisan atau misalnya kita udah lagi nulis nih, udah punya judul itu cari ke internet, dicari ketika banyak yang sama atau misalnya ada 2-3 kata yang sama, pokoknya yang sama-sama itu wajib dibaca sampai tuntas. Artinya kalau yang persamaan itu yang nggak usah dilanjutin lagi, kita harus cari perbeda dengan tulisan-tulisan yang pernah ada sebelumnya. Itu sih tips sederhana ya, pengalaman awam saya gitu. Jadi ke teman-teman yang bisa diikuti atau enggak juga nggak apa-apa. Kasih banyak ke Hamdani. Ya, sama-sama Gifari. Semangat selalu. Bagaimana? Ada lagi? Ya, ayo teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman sambil mungkin, oh itu ada Aisyah Nisa ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya Kak. Kalau berkenan mungkin sekitar ada 2-3 pertanyaan. Boleh. Yang pertama itu, jadi Kak, boleh nggak Kak, boleh tolong jelasin lagi gitu terkait apa sih Kak bedanya? Kan sering banget kita dengar ada LKTI, ada paper gitu-gitu ya Kak ya. Nah dari aku sendiri tuh masih belum terlalu paham gitu terkait bedanya sebenarnya apa. Jadi mungkin saat ini tuh aku baru mendalami itu terkait esai aja kayak gitu Kak. Terus untuk yang keduanya, sebenarnya kalau misalnya kan kita sering banget gitu ya Kak ngelihat di macam-macam media sosial itu banyak banget yang adain lomba gitu. Nah itu sedangkan sering banget kita ngelihat ada yang temanya mungkin kurang sesuai gitu sama apa yang kita dalamin. Misalkan kalau di saya kan itu fakultas kesehatan gitu, tapi ternyata ada lomba itu tentang misalkan lingkungan ataupun yang lainnya. Nah kira-kira apakah kita harus selalu mengambil kesempatan untuk ikut lomba itu atau kita juga harus memilih-milih gitu ya Kak ya? Terkait lomba tema apa gitu yang akan kita lakuin kayak gitu Kak. Nah untuk yang ketiganya itu
ketika misalnya kita untuk esai ya Kak, kita udah punya sebuah solusi, udah punya sebuah masalah nih, kita pengen jadikan sebuah solusi gitu untuk di esainya. Tapi sebenarnya apa aja sih Kak yang bisa kita lakuin itu selain dari literatur review ataupun dari membaca-baca hasil jurnal orang lain gitu Kak. Karena dari saya sendiri itu baru untuk yang membuat esai itu sendiri baru terbatas dengan cara melihat jurnal-jurnal, terus melihat dari literatur review dan lain sebagainya gitu Kak. Mungkin dari Kakak ada saran gitu yang bisa kita selain membaca buku, selain untuk selain juga berdiskusi dan lain-lain, bagaimana lagi gitu solusi yang bisa kita dapetin untuk membuat esai? Bisa ditangkap ya Kak pertanyaannya tadi? Ya, insya Allah. Semoga saya nggak lupa. Ya Kak, terima kasih. Ya, saya random aja ya jawabnya. Semoga nanti ketika saya nyampaikan itu semuanya tiga-tiganya kena gitu kan. Karena saya nangkep ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi kalau tidak salah menanyakan apa sih perbedaan LKTI, paper dan yang lainnya. Kemudian juga tadi bertanya tentang tema kalau ikut lomba gitu kan. Nisa apa Aisyah nih? Aisyah istri Rasulullah namanya. Kalau ikut lomba misalkan temanya tidak sesuai dengan subjek kita di kampus, itu bagaimana menyikapinya, apakah harus sama-sama dengan tema yang itu atau gimana. Dan yang terakhir itu tadi tentang mencari solusi ya, selain misalkan dengan literatur, terus dengan diskusi dan yang lainnya. Baik, yang pertama sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman merasa teman-teman itu butuh jam terbang dulu, ikut aja lomba apapun itu, coba aja submit apapun itu, kirim aja tulisan itu kemanapun. Kenapa? Karena dari situ kita membiasakan budaya menulis itu harus dibangun, teman-teman. Dari situ nanti kita akan mencoba membangun budaya menulis. Yang namanya jatuh, bangun, ditolak, ya nggak apa-apa. Penolakan itu akan menjadikan kita lebih dewasa, bersikap, dan tentunya juga akan lebih dewasa dalam menulis. Gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaan yang pertama, pasti sebenarnya perbedaan antara LKTI atau paper, sebenarnya secara umum ya mereka semuanya bentuk atau produk dari karya ilmiah. Yang membedakan biasanya lebih ke sistematikanya. Sama kayak misalkan artikel jurnal itu apa sih perbedaannya misalkan dengan laporan risetnya berbeda. Karena misalkan gini nih, misalkan kita membuat skripsi. Nah, skripsi itu kan karya ilmiah ya, teman-teman. Kenapa karya ilmiah? Karena dilakukan dengan metode ilmiah. Karena dia mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan. Gitu kan. Nah, dari skripsi yang jumlahnya ratusan itu, biasanya kita diminta untuk membuat jurnal. Jurnal itu biasanya disebutnya artikel. Artikel jurnal itu dihasilkan dari hasil riset atau hasil penelitian kita. Baik misalkan tesis ataupun skripsi dan yang lainnya. Makanya kalau di penelitian itu biasanya kita kan melakukan riset nih, penelitian. Nah, setelah selesai penelitian kita diminta untuk membuat laporan risetnya. Nah, laporan riset itu semacam draft untuk membuat artikel jurnal, karena artikel jurnal itu kan sekitar 10 sampai 15 halaman gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin apa perbedaan LKTI dengan paper ya hampir sama aja sebenarnya. Karena semuanya mengikuti kaidah kebahasaan yang ilmiah. Perbedaan yang mencolok biasanya dari sistematikanya, urutan apa yang harus kita dahulukan. Karena kan berbeda-beda ya, ada yang harus seperti ini, ada yang harus seperti itu, jadi tinggal ngikutin itu aja. Tapi keduanya ya bentuknya karya ilmiah. Artinya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, kebahasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, kaidah kebahasaan yang baik, gitu kan. Terus harus sistematis, harus objektif, dan yang lainnya lah, ya, kaidah-kaidah keilmiahan tersebut. Terus yang kedua, saya kan di jurusan kesehatan gitu, tapi kadang tema-tema yang diberikan di lomba itu ada jurusan, ada yang ngebahas lebih ke lingkungan, keagamaan, sosial dan yang lain. Itu bagaimana sih Kak? Apakah saya harus terus ikut atau kayak gimana? Bagi saya, kalau teman-teman niatnya untuk mempertajam kualitas teman-teman dalam menulis, untuk menambah jam terbang, ikut aja. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung kalau kita ikut lomba, kita dipaksa untuk menyelesaikan sebuah tulisan. Dan tidak semua paksaan itu konotasinya jelek ya.
Jadi ketika teman-teman dipaksakan untuk menulis, kayaknya itu juga kalau berhasil akan baik. Jadi silahkan ikut saja, tinggal Aisyah atau Nisa ini juga harus mulai berpikir gimana caranya tema yang lebih umum itu bisa ditarik ke subjek saya nih dari bidang kesehatan. Itu bisa, teman-teman. Waktu itu saya sempat diberikan tentang revolusi mental, tetapi saya bawa tema revolusi mental itu dalam bidang sains gitu, ngebahas tentang lingkungan. Bagaimana kemudian kita memiliki mental gitu kan, bagaimana kita merevolusi mental orang-orang agar memang mereka juga bisa mulai peka terhadap isu-isu lingkungan. Jadi ngomongin revolusi mental itu nggak hanya tentang korupsi gitu kan, nggak hanya tentang kepemimpinan, itu bisa ditarik gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya jam terbang yang harus bermain di sini. Teman-teman harus mulai membaca nih, kira-kira dari tema yang general ini bisa nggak ya saya coba kerucutkan menjadi tulisan yang memang ini sesuai dengan subjek kita gitu. Itu bisa banget bisa. Saya ngomong kenapa bisa karena saya pernah melalui itu semua gitu. Dan justru kalau misalnya kita berhasil melalui itu, tulisan kita itu nanti akan jadi anti mainstream. Jadi dewan juri nggak bosen baca judul-judul yang hampir sama aja. Dan itu bisa, saya katakan bisa gitu. Walaupun mungkin pasti butuh proses yang cukup mendalam, butuh bertafakur, berpikir gitu kira-kira mana ya benang merah yang bisa menyatukan antara tema tersebut dengan kajian penelitian saya. Itu bisa. Terus yang terakhir tadi bertanya tentang bagaimana cara menemukan solusi. Kayaknya yang tadi disampaikan oleh Nisa itu semuanya cara deh. Cara gitu kan, dengan cara literatur review gitu kan, dengan cara berdiskusi gitu kan. Ya kalau misalkan Nisa di kesehatan pasti kan ada uji lab, ya nggak apa-apa diuji lab gitu kan, ke laboratorium, atau misalkan kalau kajiannya memang seputar tentang humaniora, teman-teman bisa survei lapangan, karena di situ juga teman-teman akan bisa melihat langsung, teman-teman melakukan observasi, gitu kan? Atau teman-teman, makanya biasanya kalau di penelitian yang agak serius untuk jurnal yang awalnya, biasanya diawali dengan penelitian pendahuluan gitu. Nah, penelitian pendahuluan ini juga sangat penting teman-teman untuk mengukur apakah yang kita berikan itu, judul yang kita berikan itu solutif atau enggak. Misalkan teman-teman nih mau meneliti, waktu itu saya kan punya kepikiran, oh ya pengen meneliti tentang bagaimana sih, apakah butuh gitu yang namanya ensiklopedia elektronik. Nah itu kita melakukan kajian pendahuluan atau kajian penelitian dengan cara misalkan kita menyebarkan angket. Kita sebarkan angket misalkan ke siswa, nanti salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan angketnya itu akan menjurus kepada yang mau kita tuju. Misalkan apakah di sekolah itu, atau apakah di sekolah referensi belajarnya ada referensi elektronik, atau misalkan pertanyaannya kan biasanya itu pertanyaannya pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka itu artinya terbuka gitu, bisa dijawab dengan jawaban apa saja. Biasanya bisa dijawab dengan, bisa pilihannya itu A, B, C, D, misalkan A setuju, tidak setuju, tidak, yang lainnya lah, bisa 5 opsional gitu. Jadi itu bisa kita lakukan gitu untuk membuat sebuah judul, atau misalkan untuk mengawali penelitian kita agar apa? Agar kedepannya kita punya dasar, oh ternyata kita melakukan ini berdasarkan hasil ini, hasil riset pendahuluan. Itu hasilnya riset pendahuluan itu bisa dibuat, kita bisa olah menjadi sebuah grafik, kita bisa olah menjadi persentase, dan itu akan sangat kuat banget teman-teman. Nanti kalau ditanya, kenapa teman-teman meneliti ini? Ini saya punya data ini, gitu. Data itu diambil dari penelitian pendahuluan, gitu ya. Ya itu. Jadi solusinya bisa dengan kayak gitu, Nisa. Bisa dengan uji lab, bisa dengan observasi lapangan, diskusi, studi literatur, literatur review, diskusi, dan yang lain itu bisa dilakukan. Tergantung dengan kebutuhan kita apa. Kalau misalnya kebutuhan kita mau pendalaman, gitu kan, oh berarti butuh interview. Kebutuhan kita itu kita butuh melakukan persentase, gitu kan, butuh karakterisasi misalkan zat tertentu, ya kita berarti harus uji lab gitu kan.
atau misalkan kita butuh data, oh kita harus membuat angket, kemudian angket itu diisi oleh orang, atau kita membuat kuesioner itu dibuat nanti kita jadikan solusi, itu bisa kayak gitu. Semoga ada hal yang bisa ditangkap. Mohon maaf kalau misalkan kurang maksimal menjawabnya. Semoga tetap semangat ya Aisyah, Nisa, semangat. Terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Oh ya Kak, karena waktunya udah mau habis, tapi tadi Kakak kan sempat menyuruh kita untuk menuliskan ide-ide tentang judul kepenulisan. Ini mau dilanjut dibahas atau mau ditutup aja, mau gimana Kak? Oh ya, saya bahas dikit ya, biar mungkin ya ini juga kewajiban saya untuk membahas ini karena janji tadi ya. Oh ini, saya scroll nih komen teman-teman, ada beberapa misalnya dari Novi Novera. Ini Novi Novera mana nih? Murobi Kak. Astagfirullahaladzim. Salam ya Allah, lama banget gak ketemu. Semoga sehat selalu. Dipanggilnya Bunda Novi. Iya Kak, betul. Bunda Novi, semoga sehat selalu. Aduh, lama banget gak ketemu. Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring. Ini juga bisa gitu kan, kegiatan positif saat pandemi untuk menjauhkan kegelisahan. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran. Tapi menurut saya judul-judul yang tulis teman-teman ini kayak biasa aja gitu. Kalau misalnya nanti kita mau mencari novelty-nya, kebaruannya, ini kayak cuma diganti variabelnya aja. Ini kayak judul-judul skripsi karena pandemi diganti aja variabelnya, ditambahin pandemi gitu. Nah sebenarnya ya bisa gitu kan. Kalau ngomongin ini bisa dilanjutkan penelitiannya bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mencoba untuk memberikan judul-judul yang mungkin lebih segar, misalkan oh pandemi, kita berpikir kalau misalkan nih, misalkan tadi masalah kesehatan nih, pandemi pasti banyak limbah ini kan, limbah medis, misalkan masker dan seterusnya. Nah itu kan kadang orang nggak berpikir ternyata konsumsi masker kita yang banyak itu juga menimbulkan permasalahan gitu kan. Nah itu juga bisa dikaji penelitiannya bagaimana pengaruh limbah medis terhadap lingkungan dan yang lainnya gitu kan. Karena ngomongin COVID-19 ini banyak banget variabel yang bisa dipecahkan, yang bisa diambil dari sana. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan di Fakultas Tarbiyah ya bisa ngebahas tentang pendidikan. Tapi ya jangan juga misalkan terlalu banyak ngebahas tentang motivasi belajar. Ya teman-teman biar tantangannya lebih ya, walaupun itu nggak salah, silahkan aja. Ya teman-teman bisa mencari alternatif lain gitu untuk memberikan judul-judul yang lebih segar, judul-judul yang memang itu bisa lebih dilirik oleh orang. Misalkan di sini ada alternatif media pembelajaran online bagi anak sekolah dasar di tengah pandemi COVID-19. Ini bagus, tetapi menurut saya ini belum spesifik. Kalau misalkan teman-teman berhasil menyebutkan medianya itu seperti apa, itu lebih bagus. Misalkan apa ya? Misalkan ada nama aplikasinya Ceria Merdeka, gitu kan? Ceria Merdeka, alternatif media pembelajaran online bagi anak gitu tuh. Jadi udah spesifik gitu. Jadi ada solusi yang nampak dari judul tersebut dan itu akan menjadi daya tarik orang ketika membaca tersebut. Kalau misalkan alternatif media pembelajaran itu kan masih terlalu abstrak. Jadi dan media pembelajaran di sini juga masih bingung kan mau seperti apa. Tapi kalau sudah dibuat spesifik media pembelajarannya itu seperti apa, dicantumkan di judul itu bakal lebih menarik. Kemudian di sini kreativitas perlombaan berbahasa Arab berbasis online pada masa pandemi juga boleh gitu kan. Tapi ini penulisan kreativitasnya juga kayaknya kurang tepat. Coba nanti teman-teman bisa dicari di KBBI. Penulisan kreativitas itu apakah betul seperti itu atau mungkin ada yang keliru, harus diperbaiki seperti apa. Intinya itu mungkin ya Haifa, dan rasanya kalau ngomongin kepenulisan itu memang nggak bisa dalam satu pertemuan karena kajiannya sangat luas sekali. Kalau misalkan kita mau pecah-pecah misalkan setiap bagiannya, misalkan kita mau pecah tentang parafrase, kita mau pecah misalkan tentang kaidah kebahasaan,
kita mau pecah dan yang lainnya itu juga bisa. Gitu. Nah ini ada satu lagi mungkin saya mau membacakan Givari ya. Virus dalam perspektif Al-Quran, As-Sunnah dan sains. Bisa, ini bisa dibuat tulisan, tapi kayaknya ini udah banyak yang nulis deh. Artikel-artikel di internet juga banyak. Makanya, tapi saya sudah apresiasi banget nih, saya mengapresiasi teman-teman yang berani menyampaikan pendapatnya. Ini kan kita kayak situasinya cepat ya, saya cuma memberikan tantangan. Ini ada satu tema nih, kira-kira teman-teman bisa nggak sih membuat judul? Ternyata bisa teman-teman, tinggal apakah judul ini baik atau perlu diperbaiki seperti apa, itu proses teman-teman. Tapi teman-teman sudah berani, itu udah sangat jago sekali. Tinggalkan prosesnya setelah ini, kalau mau diseriusin, misalkan coba judul yang teman-teman buat itu searching ke internet, apakah sudah banyak atau belum. Kalau sudah banyak, yang ada itu harus wajib dibaca. Biar nanti kita tahu nih, apakah persamaan dari tulisan kita dengan yang lain. Kita harus mencari cara beda, gitu, pembedanya dengan yang lain. Karena itu yang menjadi kekuatan kita, gitu. Itu yang akan menjadi hal yang bernilai dari yang kita miliki dengan yang orang lain. Itu mungkin Haifa, terima kasih. Baik, terima kasih banyak nih Kak buat ilmunya juga. Kita juga dapat banyak benefit dari Kakak pada malam hari ini. Nah, mungkin Kakak ada closing statement untuk kegiatan malam hari ini? Closing statement-nya mungkin gini ya. Kalau teman-teman mau fokus di meneliti dan menulis, harus siap capek, harus siap lelah, karena perjuangan itu pasti teman-teman akan lalui. Yang penting teman-teman punya target, punya niat yang baik, dan kuncinya cuma 2. Perbanyak amunisi atau bahan untuk menulis, yang kedua harus banyak praktik menulis. Selebihnya tinggal minta sama Allah biar diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menulis. Nanti kalau masalah yang lainnya tinggal dipelajari. Karena yang modal utama itu yang 2 tadi itu, bahan atau amunisi menulisnya, yang kedua itu praktik menulisnya. Karena itu nanti akan mempercepat ada akselerasi teman-teman dari yang sekarang mungkin dengan kedepannya gaya tulisannya seperti apa dan yang lainnya. Dan terima kasih mungkin ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sudah bersedia membersamai malam Sabtu saya di Zoom meeting ini. Semoga teman-teman tetap semangat, terus ceria. Sekarang juga saya dan teman-teman semua pasti harus tetap berjuang untuk terus belajar, terutama di tengah pandemi. Dan saya juga mohon doanya semoga studi saya di ITB berjalan dengan lancar, bisa maksimal, bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman seluas-luasnya, dan tentunya jaringan sebanyak-banyaknya juga. Dan semoga itu juga bisa menjadi jalan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke ITB atau ke yang lainnya, ya, bisa menjadi jalan itu. Terima kasih, kita saling mendoakan, dan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin salah. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu based on my experience, jadi kalau ada yang baik saya bersyukur, tapi kalau misalnya ada yang kurang baik, mohon dimaklum, dan nggak usah dipedulikan teman-teman, dibuang saja. Gitu. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Dan saya ingin mendapatkan kabar-kabar baik dari teman-teman. Misal nanti ada yang nge-WA, Kak, alhamdulillah saya udah publish di jurnal ini nih Kak. Kak, alhamdulillah saya mendapatkan juara lomba menulis Kak. Kak, alhamdulillah saya nih udah terbit tulisan saya di buku ini, di majalah ini. Saya juga udah menerbitkan buku dan yang lainnya. Itu saya sangat bersyukur banget teman-teman. Itu aja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Hamdani sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini untuk berbagi ilmu kepada kita. Nah, sebelum acara ditutup, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum kita keluar dari meeting Zoom ini, kita boleh foto bersama dulu sebagai bukti dokumentasi. Boleh. Ini yang saya harapkan, karena inti dari setiap pertemuan itu ya dokumentasi. Siap, teman-teman boleh banget nih buat on cam. Teman-teman yang udah pada cantik-cantik sama ganteng-ganteng boleh banget nih buat on cam. Ntar.
Kak Zahroh, boleh banget nih Kak Zahroh buat on cam. Dimulai ya. Ya boleh Kak Isi dimulai. Satu, Masih aba-aba ya Kak? ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu ya. Saya izin keluar dari Zoom meeting ya. Iya Kak. Salam buat Kak Waskito, buat Bunda Novi Novera, buat teman-teman yang ada di sana. Semoga sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat selesai. Saya bisa segera main ke kota tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Makasih Kak. Makasih ya teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah berkenan hadir malam hari ini.